استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: يا ولدي وهي أنakku كثيرا ما أحييت الليالي بتكرار العلم والمطالعة. Sering setiap malam engkau menghidupkan malam kada guring dengan mengisi menghafal ilmu atau mengulang kajian. Kadang-kadang kurang guring, siang menuntut ilmu, malam menghafal dan mengulang kajian. Setiap saat, setiap waktu seperti itu para penuntut ilmu. Wala adri mal ba'ithu laka ala dhalik. Tapi aku tidak tahu apa dorongan engkau bersungguh-sungguh seperti itu. In kana gharaduka dunya wa jadhba hutamiha wa tahsil al manasib wal mubahati ala aqranik wa amthalik. Jika kau berjuang agar menjadi ulama, siang menuntut, malam menghafal dan mengulang kajian, tujuanmu menjadi ulama, namun itu hanya jembatan. Tujuanmu yang sebenar-benarnya kenyamanan hidup di dunia. Wajad bahutamiha, dan mengumpulkan mata benda dunia yang banyak. Wa tahsilal manasib wal mubahati ala aqranik wa amthalik. Selain jazbah hutamiha wa tahsilal manasib, kau mengusahakan agar dikiau orang tuan guru besar, punya pangkat, punya kedudukan, hingga mengalahkan ala aqranik wa amthalik, kawan-kawanmu, tuan guru yang lain. Bila niatmu ingin menjadi orang alim, merasa bahwa dirimu orang hebat karena alim, kau pun berusaha menghina dan merendahkan kawan-kawan yang lain. Kau pun berusaha meminta pujian sanjungan atas pangkat ulamamu. Jadi karena itu ikam sekolah isukan, malam mahapal dan mutalaah. Fawailul laka thumma wailul laka. Perjuanganmu sia-sia, kadada gunanya. Wa in kana gharaduka ihya asy-syari'ati wad-din al-muhammadiyyi. Dan jika engkau berjuang sekolah isukan, malam menghafal dan mutalaah, tujuanmu yang sebenarnya menghidupkan kembali sunnahnya Rasulullah, menzahirkan kembali
nama harumnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, wa tahdzibal akhlaq, dan kau ingin menyempurnakan akhlak kepada Allah dan kepada makhluk, bukan karena ingin jadi tuan guru, merasa alim, mengaku alim, tapi ingin melihat Allah lah yang alim, Allah lah yang maha tahu. Lalu berakhlak kepada Allah dengan memuji, mengagumi, membesarkan, berzikir siang dan malam. Kepada makhluk kada pernah sombong, karena kada mengaku ulama, kada mengaku berisi ilmu dan pengetahuan. Fatuba laka thumma tuba laka. Kalau niatmu seperti itu, keberhasilan dan keberuntungan kau dapatkan. Nah, ini anak-anak muda yang sekolah, terutama di pondok-pondok pesantren, dan kita-kita yang di majelis-majelis ilmu yang rutin turun setiap kali pengajian, yang selalu hadir, kada pernah absen di pondok pesantren, bahkan malam mutalaah, menghafal apa yang harus dihafal. Oke, bagus. Tapi apa niat? Hendak apa gerak? Bila hendak merasa diri ini jadi tuan guru, maka merasa diri alim, merasa diri kiai, niat itu salah. Ya, nang lalu tuh bila sudah jadi tuan guru atau belum, ya nang berusaha tuh seronganan menambahi kiai haji di undangan tuh seronganan. Siapa ngarannya wajar? Guru. Wow, bedahulu guru tuh disambat. Kenapa? Karena dia memang keinginannya menghafal nahu, sharaf, dan fikih, tauhid, dan segalanya. Ilmu yang dikajinya dan dihafalnya itu supaya merasa inya guru besar. Lalu aibah merasa guru besar, lalu betatagi, hai minta puji, minta sanjung, minta mulia akan, dan berusaha mengalahkan kekawanan. Nah, jadi kita nang hadir seperti malam Jumat ini, kita mengaji dan menuntut, mencari sebuah ilmu dan sebuah makrifat dan rasa serta pahaman. Kita ini hendak mendudukkan diri kita di kehambaan untuk selama-lama. Ini nang jadi mengaji, baik di majelis taklim atau di pesantren, hendak duduk di kehambaan, kada data pikir hendak duduk di ketuhanan. Orang yang menuntut bilanya hendak duduk di kehambaan, kayak apa supaya merasa bungol nang alim tuh Allah tuh nang hendak duduk di kehambaan. Kepada nang berusaha dunia, hadir di majelis siang buka toko bulik sore, siang buka toko bulik sore, malbais apa gerang nang nyawa kehendaki. Bilanya nyawa hendak sugih lalu merasa hebat harat, berarti nyawa begawi puluhan tahun kedada gunanya. Kenapa? Anak jadi Tuhan. Begawi di toko, anak jadi Tuhan. Nak merasa sugih.
jadi pejabat siang sore bulik, hari-hari merasa hebat dengan jabatan itu hendak jadi Tuhan. Puluhan tahun begawi di kantor kededa arti dan gunanya. Maka dari karena itu menghadiri majelis taklim dan mengaji di pondok-pondok pesantren nang dicari ilmu dan pengetahuan, rasa dan makrifat hendak duduk di kahambaan. Nak jadi hamba, kadang nak jadi Tuhan. Nah lalu prosesnya orang yang hendak duduk di hamba jangan tegretek di hati rasa seorang ni alim tuh nang menuntut ilmu, nang berdagang, nang berusaha, jangan tegretek di hati rasa unda sugih. Nang jadi pejabat di pemerintahan hendak jadi hamba jangan bergeretek rasa unda harat. Bilanya kita menuntut ilmu, menghafal Quran 12 juz sudah hafal, merasa harat, merasa hebat, belajar dulu, belajar, duduk di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan, kena membawa mudarat duduknya itu. Nahu hafal al-kalam wal lafdzul muraqqabul mufidul bil sampai habis jurumiyah itu dapatnya, tapi merasa harat, merasa hafal, merasa hebat, merasa bisa, merasa jagau, belajar gini dulu, bujur-bujur, duduk lo dulu kehambaan, jangan sampai kada duduk di kehambaan. Maka dari karena itu belajarlah ilmu supaya duduk di kehambaan. Jangan mengaji ilmu menambah-nambah timbul akhlak kita hendak jadi Tuhan. Timbul akhlak ini nana jadi Tuhan. Nah, hafal hadis koyo, hafal Quran sombong, hafal kitab agak. Belajar dulu, belajar begamat. Justru itu awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Awal yang wajib ilmu nang harus tuntung kita pahami dan kita rasakan adalah bujur-bujur mengenal Allah supaya duduk di kehambaan. Hanyar mengaji nang lain kena berbahaya. 13 tahun Nabi di Mekah menyampaikan ketuhanan dan menyampaikan kehambaan. Bahkan pujian kepada beliau ketika Isra dan Mi'raj menjelang hijrahnya beliau, subhanalladzi asra bi'abdih. Bukan nama beliau yang disebut, bukan pangkat beliau yang disebut, tapi subhanalladzi asra bi'abdih. Kehebatan Nabi Muhammad sempurna duduk di kehambaan, sempurna 13 tahun. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Hai semua orang Mekah, jadilah nyawa hamba, nang jadi Tuhan adalah Allah. Siang malam Nabi berdakwah, pagi sore nang disampaikan sidin ma berataan duduk di kehambaan, nang jadi Tuhan adalah Allah. Kesana kemari beliau menyampaikan la ilaha illallah.
Nang jadi Tuhan hanya Allah, kita selamanya jadi hamba. Apa arti hamba? Yaitu tadi, jangan tegeretek lawan merasa alim, sugih, harat, hebat. Itu Tuhan, lain kita. Munnya merasa alim itu Tuhan, merasa sugih itu Tuhan. Kita ini kada alim, kita ini kada sugih, kita ini kada harat. Nah, duduk di situ itu nang disuruh. Lalu bila sudah duduk kena, nah, mahafal Quran aman, mahafal hadis aman, kitab Bukhari hafal, Muslim hafal, Bidaud hafal, An-Nasai hafal, habis seberataan kutubus sittah hafal. Kenapa apa lagi? Karena apa? Karena inya sadar inya hamba, kada beisi apa-apa, lalu kada minta apa-apa. Mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita agar dibukakan pahaman kita ini hamba, kita bukan Tuhan. Hamba satu, kada merasa beisi apa-apa, itu hamba. Jadi kada alim, ada sugih, orang bahari tuntutlah ilmu sampai bungol. Nah, itu orang bahari berpesan, tuntutlah harta sampai miskin. Nah, itu orang bahari itu melajari agar duduk di kehambaan. Nah, ini ada kita nang kada tahu di ilmu tauhid, ya ini nih, hafal hadis, hafal Quran jadi hatib sudah. Masih merasa diri harat dan alim jadi hatib. Nah, pada lagi jadinya hatan mahutbah tuh pasti minta dipuji. Nya merasa dirinya alim, nya merasa dirinya hafalan menyeraput, maka diwarungin qolan Nabi. Keluar anunya apa, gatalnya muntung hatinya keluar. Kada kawa beranai di warung memadahkan lon orang warung ndak hafal hadis. Oh, gatal buntung gatal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah tadfa'ul bala. Bahwa bersedekah adalah menolak bala. Harapan tukang warung menggratisakan. Iya, banyak permintaan karena merasa seorang harat. Lalu bilanya merasa harat, minta dipuji jadinya, minta dimuliakan, minta dilayani, minta di ini di itu. Tuh adalah kesalahannya kada duduk di kehambaan. Yang kedua, orang nang duduk di kehambaan mengerti bukan minta dimengerti, menerima bukan maatur, itu hamba. Amun hati kita bila bakahandak harus jadi, jaka hendak sugih harus sugih, bila belum miskin sangkal, pusang, sakit hati. Nah, ini ngarannya Tuhan disuruhnya mengertiinya, Tuhan disuruhnya menggiringinya. Ini nafsu. Orang jadi hamba mausul lawan Tuhan minta sugih, amun dibari diterimanya, mun kada ngarangin hamba. Giringnya hamba. Mun orang kada membari, petuanan kada membari, beranai jangan gerunung-gerunung, itu hamba. Dari dua inilah lalu menuntut ilmu, ingin hati ini selamat.
Nah jadi ini dulu nang dikaji siang, malam, pagi, sore, sampai Imam Ghazali itu di dalam Ihya Ulumiddinnya menasehati kepada para penuntut ilmu agar hati-hati kalau mengaji nahwu, hati-hati kalau mengaji sorob, hati-hati mengaji hadis. Bukan sidin melarang, kalau belum duduk di kehambaan ilmu ini berbahaya kena. Lalu mengaku tuan guru, lalu mengaku alim. Kita jangan jadi tuan guru, jadi murid ya belum bujur. Hendak jadi tuan guru lah, jadi murid belum bujur. Tang di mana kita murid nang bujur banyak suruhan peguruan nang kada digawe, banyak larangan peguruan nang telah ranjah. Jangan jadi guru jadi murid ya belum bujur. Itu yang harus ditanamkan. Mudahan bujur juga lah. Hati-hati. Jadi para penuntut ilmu hati-hati, duduklah di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan. Itu nang menuntut, nang berusaha pang berdagang sama, duduk di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan. Nang jadi pejabat pang sama, jangan duduk di ketuhanan, duduk di kehambaan. Oleh karena itu Imam Ghazali berkata, wahai anakku, sering engkau kada guring di tengah malam memutalaahi ilmu, menghafal apa yang dihafal. Tapi Jarsidin, bukan itu masalahnya. Aku kada tahu apa dorongan ikam pagi sampai sore sekolah agama, malam menghafal dan mutalaah, dorongannya apa? Kalau ikam Mujarsidin mengaji dan berjuang seperti itu agar jadi tuan guru, merasa alim, merasa harap, fawailul laka thumma wailul laka, celaka yang kamu kerjakan, sia-sia. Tapi bila niatmu pagi sampai sore sekolah agama, malam menghafal dan mutalaah agar menghidupkan syariat Allah, mempamerkan dan menghidupkan dan menimbulkan kembali Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Karena kita hendak tahu kayak apa beudunya Rasulullah, kita hendak tahu kayak apa sembahyangnya Rasulullah. Kita ingin jadi artis, tapi artis yang memerankan pekerjaan Rasulullah. Kita ingin menampilkan Rasulullah, kita ingin menzahirkan Rasulullah. Artis yang sadar dirinya artis adalah tugasnya memerankan satu peran, peran Rasulullah beudu, peran Rasulullah salat. Lalu salatlah dia, maka ketika dia salat, dia sadar ini memerankan kayak ini Nabi sembahyang, kayak ini, bukan inya yang hebat, bukan inya yang harat, bukan inya yang mulia. Ini peran yang memerankan kayak ini Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Allahu Akbar. Justru itu dikajinya kitab fikih, dikajinya kitab ibadat. Misal kayak kitab Gonol Melayu Sabilal Muhtadin, misalnya karangan Datu Kelampayan. Allahu Akbar, A sampai Ro kedengaran telinga, A sampai Ro paseh dan benar. Paling kada itu yang harus diperankannya. Kalau bacaannya Allahu Akbar, nah ini kat jurang. Kada kawa kada bujur memeranakan, apalagi Allah Akbar hilang. Nah kada bujur memeranakan, kat biar nang tukang tukang kamera action kayak itulah Allahu Akbar, napas. Tapi kita harus sadar kita ini memerankan. Ini bukan kehebatan kita, ini bukan cerita kita, ini adalah kehebatan
dan kisah serta cerita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Andakan tangan di atas pusat, di bawah dada. Jadi jangan sampai memeranakan di bawah pusat mandak tangan, mengikuti neng itu. Oh, ada sempurna jadi artis yang memerankan. Harus perankan sesuai cerita, perankan sesuai prosedur. Buka kitab fikih, buka kitab akhlak, berakhlak sabar, berakhlak syukur, perankan kayak apa Rasulullah syukur, kayak apa Rasulullah sabar. Ini niatnya, inyajinya jadi mengaji siang malam pagi sore belajar, hendak menampilkan, menzahirkan kembali Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kenapa ini yang dijahirkannya? Karena ini kekasihnya. Ini orang yang sangat dia cintai. Dia ingin ini setiap hari di matanya. Dia ingin ini setiap waktu dalam pandangannya. Begini Rasulullah. Film peran yang paling disukainya memerankan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Pagi masuk WC, kayak apa Rasulullah? Batis kiri ujar situ. Keluar batis kanan. Perankan. Amunnya kita basuk jamban batis kanan, keluar batis kiri, kita ada bujur peran kanan beduhulu masuk jamban, kiri bedudik, karena keluarnya kiri beduhulu kanan bedudik. Itu jerma warisi pakir. Kada dapat gajihan karena kada bujur memeranakan, lalu kada dapat gajihan, lalu ada dapat duit, ya pakir. Binian apa nang disuruh jadi menurut menimbulkan mencongolakan hidup Rasulullah nih sepertinya tutupi aurat. Nah, berdiri tertutup aurat, imbah belingkang arah sampai ke paha kelihatan. Rabit baju di sini nah. Dasar istilah jahitannya berabit. Tuh berdiri rapi ya. Mbak sudah belingkang arah sampai salawar cawat kelihatan. Jangan kada jadi artis. Nah, kalau masih mengaras hendak kayak tujuan menampilkan baju, berarti inya menampilkan dirinya, bukan menampilkan Sayyiduna wa Habibuna. Berarti dia mementingkan nafsunya, bukan menuruti Rasulullah. Ini nang jadi menuntut, ini nang jadi belajar. Nah, mudah-mudahan mari kita merenung, mencoba melatih dengan zikir la ilaha illallah nang kita bunuh dan kita berantas rasa, pandangan dan pengakuan. Satu, jangan ada rasa alim, rasa sugih, rasa harat. Itu Tuhan, kada kita kada kayak itu. Dan bila baka hendak ayo ja, tapi jangan batangsa. Mun batangsa tu nafsu, bila kada kabul merajuk, bila kada kabul menyangit. Kita hendak jadi hamba. Nah, hamba kayak apa kelakuannya? Turuti Rasulullah. Itu hamba. Karena Allah sudah menyatakan subhanalladzi asra bi'abdi. Turuti. Insyaallah Jumaat kena kita bermaulid di Masjid Raya. Malam Jumaat kena seperti biasa acaranya, tapi ada puji-pujian kepada Nabi. Kepada jamaah nang hendak menyumbang, silahkan, baik berupa duit
nasi bungkus, wadai, air mineral, buah-buahan atau apapun yang kawa dibagiakan sagan jamaah. Kalau nyama antar duit, nasi bungkus, wadai, air mineral, buah-buahan atau yang kawa dibagi-bagiakan, silakan langsung mengantar ke kantor sekretariat Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jangan jam 12 malam pian mengetok. Nah itu pengumuman pertama. Jadi malam Jumat kena kita memuji Nabi. Kemudian ini ada lagi undangan umum Majelis Ta'lim wal Maulid Nuruz Zahra, bertempat Jalan Rawasari Raya nomor 1 Banjarmasin. Acara malam Selasa setelah salat Isya tanggal 4 November. Jalan Rawasari Raya nomor 1 Banjarmasin. Insyaallah bersama Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan dan Al-Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi. Malam Selasa 4 November setelah Isya di Rawasari Raya. Nah, sudah. Dah lagi. Kalau baik. Nah, jadi ini awal para penuntut ilmu. Oleh karena itu awal ayat Nabi didatangi Jibril, Iqra. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Baca hai Muhammad. Baca. Ma ana biqari. Aku hamba, kada bisa apa-apa. Aku hamba kada bisa membaca. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Ini hebatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Allah. Nabi Musa hiri benar dikesahkan Tuhan bang. Ujar Tuhan, Musa anda berkesah bolehlah. Kenapa Pak Tuhan emang hendak pengen berkesah? Ada ya Tuhan umat umurnya handap tapi nilai ibadatnya banyak benar. Itu umat ulun kajian Nabi Musa. Kada saya. Umat siapa? Umat Muhammad kekasih unda. Oh, ya Nabi Musa. Bahkan satu ibadat yang dikerjakan oleh mereka itu sampai pahalanya berlipat ganda. Oh, ya Nabi Musa. Di bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa pahala dan ganjarannya. Itu umat ulun lah Tuhan, ya Nabi Musa. Kada ndak pakai saja dalamnya bahwa itu umat kekasih unda. Dan ada satu umat ya Tuhan masuk surga berdahulu sebelum nang lain-lain. Itu pang umat ulun lah ujian Nabi Musa. Lain ya Tuhan ndak pakai saja. Habis dikesahkan Tuhan tentang hebatnya Nabi Muhammad. Habis dikesahkan Tuhan tentang hebatnya umat Nabi Muhammad. Nabi Musa berkata, Tuhan, bolehkah ulun meminta? Apa ujar Tuhan? Jadikan ulun umatnya Nabi Muhammad. Jadikan ulun umat Nabi Muhammad. Satu-satunya ayat dari Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Pujian kepada umat sedunia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Satu pujian yang Allah berikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad umat yang paling baik
di muka bumi, kata Allah. Al-Quran yang bilang. Kenapa kita jadi hebat? Kenapa Quran memuji? Kita ada di dalam Al-Quran, cerita kita ada di dalam Quran. Kenapa? Karena memandang Nabi besar, Nabi Muhammad. Tuhan, kata Musa, perbedaan ulun lawan Nabi Muhammad itu apa? Oh, jir Tuhan, sangat lebih luar biasa. Hei Musa, kau mencari ridha aku, kau menginginkan ridha aku, sedangkan aku dengan kekasihku inya ridha aku berbuat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi Musa, ujar Tuhan, hei Musa, nyawa behimat mencari ridha unda, nyawa behimat mengejar ridha unda. Oke, nyo tahulah kekasih unda tu kada inya nang mencari ridha unda, unda nang menakuni inya ridha kada lawan unda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apakah kau senang kekasihku, langit kujadikan begini? Apakah kau senang bumi kujadikan begini? Apakah kau senang begini-begini? Apakah kau senang begini-begini? Kata Allah, hai Musa, kamu mencari ridha aku, sedangkan aku bertanya kepada kekasihku, ia ridha kada kepadaku, ia senang kada kepadaku. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Allah, kata Nabi, kesenangan ulun jangan ada satu umat ulun yang masuk neraka. Kalau itu yang kau senangi, aku kabulkan hai kekasihku hajat. Allahumma shalli wa sallim. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad, sangat beruntung. Hanya tetesan air mata, tanda haru dan terima kasih kepada Allah yang telah memuji dan menyebut kita di dalam Al-Quran, yang telah menginginkan, menghendaki menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tiada kata paling indah terima kasih ya Allah. Sekarang di bulan ini, bulan Maulid, Nabi bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa gembira datangnya bulan Ramadan, diharamkan awaknya dimakan api neraka. Barang siapa berarti gembira dengan hadirnya Nabi Muhammad, maka dibalas surga apa nang dikehendakinya. Beruntung kita umat Nabi Muhammad, beruntung kita umat Nabi Muhammad. Puji beliau, agungkan nama beliau. Inna fatahna laka fatham mubina. Di antara tafsir, inna awjadna al-awalima kullaha li ajlik. Ini pujian kepada kekasih Allah. Allah yang memuji. Aku menjadikan alam semesta karenamu. Kamu senang begini, kujadikan begini. Kamu senang begini, kujadikan begini. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan kedua, kata Allah memuji Nabi Muhammad, aku ampuni dosa umatmu karenamu. liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ay min dhanbi ummatik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik. Allah sempurnakan semua nikmat kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Ini maulid dari Allah. Ini pujian Allah kepada kekasihnya. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah. Ya ayyuhan nabi
orang yang diberi SK Rasul dan Nabi. Hebat. Kada kegampangan. Siapa yang diberi SK seorang Rasul? Siapa yang diberi SK seorang Nabi? Dan SK ini kada maalang-alang, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini pujian Allah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Kau kuutus selalu hadir di setiap nanti persidangan. Kau jadi pendukung Nabi Adam, pendukung Nabi Nuh, pendukung nabi-nabi yang lain. Kau yang diperlukan sebagai saksi. Bahkan umatmu menjadi saksi atas Nabi Adam telah menyampaikan, Nabi Nuh telah menyampaikan. Kau orang hebat. Wa mubasysyiran wa nadhira. Tugasmu diberi izin, barang siapa begini masuk surga, barang siapa menggawi ini neraka. Wada'iyan ilallah. Nabi diizini agar masyarakat, orang umat semua menuju kepada Allah. Ini pangkat kada mudah. Wada'iyan ilallahi bi'idni wasirajan munira. Bagaikan pelita yang menerangi. Masya Allah. Ya. Wa ma Muhammadun inna rasul. Ayo. Ini pujian. Maka para ulama mengumpul ayat-ayat Al-Quran yang isinya adalah memuji Nabi. Kita maulid biasa paling laqad ja'akum. Padahal ayat-ayat lain yang kadang-kadang dikumpulkan oleh ulama dari awal, inna fatahna, sampai wa id qala Isa ibn Maryam. Saking hebatnya Nabi Muhammad, tumbur sudah akan lahir Nabi akhir zaman. Bila tumburnya mulai zaman sebelum Nabi Isa. Dan Nabi Isa mengingatkan kembali di zaman beliau, padahal 600 tahun lagi baru muncul Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Undajar Nabi Isa adalah utusan Allah. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Dan unda mahabarakan kabar gembira, sebentar lagi akan diutus Nabi akhir zaman yang ditunggu mulai zaman Nabi Adam. Ini berita gempar. Wah, lihat betapa umat menanti dan merindukan sampai Nabi Isa yang menengahi kerinduan. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Imbah aku nih aja Nabi Isa. Kalau Nabi Adam kada berani imbah aku. Nabi Nuh karena memang zamannya lagi jauh. Nabi Isa udah parak lagi ya Nabi Isa. Ismuhu Ahmad. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Oh, tumbur sudah. Apalagi di bawah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi itu diutus, didatangkan. Beliau dengan akhlak mulia mendatangi kita, mengunjungi kita. Azizun alaihi ma'anitum, kada nyaman hati bila kita dapat beban. Harisun alaikum, selalu mengharap kita mati beriman dan beriman selama-lamanya. Bil mu'minina raufur rahim, semua orang beriman dicintai Nabi. Itu akhlak Nabi. Maulid banyak ayat-ayat Al-Quran. Nah, ulama menggiring. Nah, malam Jumat kena kita mulai memuji
itu Nabi kita pintarai. Puji beliau. Kalau umat Nabi Adam memuji Nabi Adam paling gancang, beliau Nabi dan Rasul. Beliau adalah orang pertama yang dijadikan Allah. Tapi Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Lebih pujian daripada Nabi Adam, lebih memuji daripada Nabi Nuh. Kenapa? Ini Nabi kita Sayyidul Anbiya. Untuk kita dihadangi Rasulullah di akhirat, kita ditunggu oleh beliau di akhirat. Kita yang kadang-kadang kada ingat lawan Nabi, kada ingat lawan perjuangan Nabi, yang ketika sujud beliau menangis memohon ummati ummati, ya Allah umat ulun, yang kada pernah hatinya melupakan umat sedetik pun, yang kada pernah air matanya itu menangis bukan karena yang lain tapi karena umat. Kada hendak umatnya masuk neraka, kada hendak umatnya disiksa, siang malam pagi sore. Dalam kesempatan berdakwah beliau masih sempat ziarah kubur, mengenang orang nang dikubur. Dalam kesempatan berdakwah beliau masih sempat menyuapi orang buta di setiap harinya. Dalam kesempatan berdakwah beliau masih sempat menjenguk orang yang sakit. Betapa akhlak agung mulianya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ini nabinya kita yang harus kita puji dan kita sanjung. Kalau masuk bulan Ramadan kita gembira, itu sudah diharamkan api neraka memakan tubuh kita, apalagi kita gembira dengan wujudnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, munculnya Nabi Muhammad, dan itu nabinya kita. Fakta telah menjawab. Abbas bermimpi setahun setelah Abu Lahab meninggal, bertanya kepada Abu Lahab, diapai orangnya dikubur, pukul orang basah. Kenapa unda pang mendustakan Muhammad? Terus cuma untungnya bila malam Senin keluar dari jeriji unda air yang unda minum dengan lezatnya, stop hukuman lawan unda. Kenapa Wahab nyawa diberi kayak itu tiap malam Senin? Karena unda gembira dengan kelahiran kemanakan unda. Senang dulu hati unda, gembira unda kala ibunya menghabarkan kepada unda, Halimatus Suwaibatul Aslamiyah menghabarkan kepada unda, budak unda bahabar lawan unda bahwa pian dapat kemanakan anak dari Aminah. Gembira hati unda, saking unda gembiranya dapat kemanakan, unda merdekakan langsung budak unda itu langsung, dan unda harap inya menyusui. Itu basai nang maulah unda selamat. Ini Abu Lahab yang jelas gembiranya kada ikhlas, kada ada karena Allah, kada ada karena Nabi Muhammad. Buktinya Basidin jadi Nabi haram musuh, tapi Allah masih menghargai gembiranya Abu Lahab dengan wujudnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah. Gembira tiap malam Senin Abu Lahab kada diadab, dan keluar dari jerijinya air yang diminum. Kenapa? Li farhatihi maulidal Mustafa. Saking himungnya lawan kemanakan mencungol yang dihabarkan oleh Thuwaibatul Aslamiyah, akhirnya ikam merdeka sesuai kemanakanku Allah. Nah, tiap bulan maulid, tiap malam orang mengundang kita, niatkan aku datang ke acara maulid karena aku gembira dengan hadirnya Rasulullah di muka bumi. Aku gembira, tanpa Rasulullah aku kada kenal sembahyang, tanpa Rasulullah aku kada kenal wudu, tanpa Rasulullah aku kada kenal apa-apa. Sekarang hari di mana beliau dilahirkan, bulan di mana beliau dilahirkan, ada orang memuji beliau, maka aku datang karena aku mencintai dan senang dengan beliau. Ini orang kafir yang nyata tabbat yada Abi Lahab telah selamat tiap malam Senin, apalagi kita umat beriman.
ومن في الجحيم لقد خفف لفرحته مولد المصطفى فكيف بمن كان دينه قد وفى ولا شكد أهل دار السلام. Orang yang dari rumahnya menghadiri acara maulid karena gembira dengan kehadiran munculnya, cungolnya Rasulullah di muka bumi, terima kasihnya kepada Allah, dia datang karena itu, maka diharamkan awaknya dimakan api neraka. Apalagi tiap malam ada nama undang kita, nang nyata parut kanyang. Ada seorang ulama pernah dimimpi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah bilang kepadanya, tolong sampaikan kepada umat, tolong padahkan lawan umat. Apa ya Rasulullah yang ulun sampaikan kepada umat? Sampaikan kepada umat, kata Nabi kepada orang itu, barang siapa mengagung-agungkan, menyukuri kelahiranku, menyukuri kehadiranku, dia adakan acara yang luar biasa, tanda terima kasihnya lawan Allah. Yang tukang masaknya, yang tukang pasang tendanya, yang hanya sekedar menyatuk sebiji paku, yang hanya sekali menyapu debu yang ada, sedikit pekerjaannya yang membantu walaupun kecil, aku akan membalas. Inya, abahnya, mamanya, keluarganya akan kuberi syafaat ke dalam surga. Mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu dalam cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kekasih Allah. Nang menyatuk paku ting, diingatkan Nabi. Nang menyapu debu sedikit saja, diingatkan Nabi. Dibalas oleh Nabi. Inya, abahnya, mamanya, keluarganya akan dalam jaminan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kenapa? Karena kita mengadakan maulid himung dengan hadir dan munculnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Himung hati, cungol nih kada akan disambat di Quran. Kita bertaan kuntum khaira ummah, kita sebaik-baik umat. Kada ada pujian kepada kita di dalam Al-Quran kecuali karena adanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Terima kasih kepada Nabi, himung kepada Nabi. Mudahan. Jadi malam Jumat, kadang di Banjar nih kan kadang-kadang malam siang, pokoknya bila diundang orang datang, duduk aja membaca maulid kada, menerbang kada, makan penggancangnya, apalagi sudah. Tapi ingatakan niat ada di dalam hati. Kenapa? Imung karena munculnya Nabi Muhammad. Imung betapa Nabi Isa menggambarkan kerinduan manusia. Dari zaman ke zaman, waktu ke waktu, Nabi Isa menjawab kerinduan mereka. Wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di, setelah aku ini tunggu sebentar lagi, ismuhu Ahmad. Nabi Adam udah menceritakan, Nabi Nuh ada sedikit menceritakan. Semua Nabi sudah tahu. Bahkan ketika Siti Aminah mengandung Rasulullah, para nabi datang di dalam mimpi. Dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, semua memuji, membesarkan siapa bayi yang dalam kandungan, hingga mereka semua berpesan, idza wada'ti syamsal falah wal huda fasammihi Muhammada, namanya Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita bersyukur kita ada di dalam Al-Quran, cerita kita cerita yang baik. Kuntum khaira ummatin. Kenapa? Nah, menyukuri ayat Allah, kuntum khaira ummatin. Hei umat Nabi Muhammad, kalian umat terbaik di muka bumi. Kenapa? Karena nabinya.
Karena Nabi ini kita jadi kayak ini, maka wajar terlebih di bulan Maulid. Bahkan Ad-Dibai berkata, setiap hari, setiap detik kita memuji, mengagungkan, berterima kasih kepada Rasul, belum terbalas nikmat Allah yang Allah berikan, yaitu pujian di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Kita disebut di dalam Al-Quran, kita sebaik-baik umat di muka bumi. Dan tidak masuk surga umat yang lain kecuali selesai seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga. Kayak apa lagi sudah? Betapa Allah. Kenapa? Bukan kita yang hebat, karena Nabi kita. Nah, berterima kasih kita adakan acara besar-besaran, habis duit, habis makanan, tidak ada apa-apanya. Tak ada satu kebaikan pun, walau mewah, walau besar, kita kadakawa membalas kebaikan Nabi. Karena beliau nama kita ada di Quran, walaupun umum, kuntum khaira ummah. Tapi nama itu sungguh membuat kita bahagia. Kita dipuji oleh Allah bahwa kita sebaik-baik. Jadi maulid, kedahatan maulid aja, Rajab kah, Rabiul Akhir kah, Sya'ban kah, adakan puji-pujian lawan Nabi. Sekalipun tiap hari, tiap detik memuji Nabi, tak ada satu orang pun yang mampu membalas kebaikannya Sayyiduna wa Habibuna. Dan untung kita bukan kebetulan, kita keberuntungan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah itu dulu tadilah, mudah-mudahan kita bujurakan tujuan kita, niat kita, yaitu ingin menjadi hamba, bukan ingin menjadi Tuhan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab.